Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Alhamdulillah, setelah cukup lama kita beristirahat disebabkan beberapa hal udzur syar'i, pada kesempatan kali ini kita kembali melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis atau 40 hadis yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kita masuk pada pembahasan hadis yang ketujuh. Al-haditsus sabi', hadis yang ketujuh. An Abi Ruqayyah Tamim ibn Aus Ad-Dari radhiyallahu an. Dari Abu Ruqayyah Tamim ibn Aus Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau berkata, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Qulna, maka kami berkata, liman ya Rasulullah, untuk siapa ya Rasulullah? Qala, maka beliau bersabda, lillahi, untuk Allah, wali kitabihi, untuk kitabnya, wali rasulihi, untuk rasulnya, wali a'immatil muslimina, dan untuk pimpinan-pimpinan kaum muslimin, wa ammatihim, dan kaum muslimin secara umumnya. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Jadi hadis yang ketujuh ini pokok pembahasannya adalah berkaitan dengan nasihat, dan bahwasanya agama ini adalah nasihat dalam artian julluhu, perkara pentingnya, perkara paling agungnya di dalam agama, yaitu an-nasihah, yaitu nasihat. Ini pokok pembahasan di dalam hadis ini, yaitu tentang an-nasihah. Nah, kita baca hadisnya dan memberikan penjelasan. Disebutkan di sini an Abi Ruqayyah Tamim ibn Aus Ad-Dari, nama seorang sahabat yang mulia, kunyanya Abu Ruqayyah, namanya Tamim ibn Aus Ad-Dari. Beliau sosok sahabat yang terkenal dan paling terkenal dengan kisah bertemunya dengan Dajjal. Nah, dan tentang keluarga Tamim sendiri, Nabi SAW menyebutkan beberapa keutamaan. Di antaranya beliau SAW menyebutkan Bani Tamim asyaddun nasi qitalan bid-Dajjal. Bani Tamim itu manusia yang paling sangat dahsyat sekali permusuhannya, adawatan bid-Dajjal, permusuhannya dengan Dajjal. Kenapa sangat keras permusuhannya dengan Dajjal? Karena dia lebih tahu tentang Dajjal. Dia ketemu langsung. Ya, berbeda orang yang ketemu langsung dengan orang yang enggak ketemu langsung. Orang yang ketemu langsung, ketika dia melihat jeleknya, jahatnya, maka muncul kebencian lebih daripada yang tidak menemukannya atau melihatnya secara langsung. 6. Dan keturunan Tamim ini yang disebutkan Nabi Bani Tamim ini, ya, keluarga Tamim, keturunan Tamim disebut apa? At-Tamimi. Pernah dengar kalimat At-Tamimi? Ya, siapa contohnya? Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi. Maksudnya keturunan Bani Tamim.
Nah, sudah disebut Nabi SAW tentang keturunan mereka. Sangat dahsyat sekali permusuhan dengan Dajjal. Dari sisi mana keutamaannya ini? Dari sisi seorang yang lebih benci terhadap kekufuran dan pelaku kekufuran menunjukkan lebih kuatnya dia di dalam tauhidnya. Ya. Semakin dia faham atau semakin dia benci terhadap kekufuran, kesyirikan, menunjukkan lebih kuat tauhidnya. Ya, makanya Abul Anbiya, pimpinan para nabi atau bapak para nabi, wa Imamul Hunafa, pimpinan ahli tauhid siapa? Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Beliau terkenal dengan orang yang paling dahsyat, ya, kebenciannya terhadap kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Inni bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Ini bentuk kehebatan, keluar biasaan tauhid beliau ketika beliau mengatakan kepada kaumnya, sungguhnya aku, ya, berlepas diri dengan sejauh-jauhnya dari apa yang kalian sembah, dari kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Beliau berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasihah. Agama adalah nasihat. Disebutkan oleh para ulama bahwasanya makna ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat, di sini adalah juluddin an-nasihah. Perkara terpenting yang paling mulia di dalam agama ini itu adalah nasihat. Ya, itu adalah nasihat. Nah, dan ini bahasa seperti ini ada, ya, digunakan dalam bahasa Arab. Contoh yang lain, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Maksudnya apa? Doa itu adalah perkara terpenting dalam ibadah. Contoh yang lain, al-hajju arafah. Haji itu adalah arafah. Bersama dengan itu banyak kegiatan haji yang lain selain arafah. Tetapi perkara penting di dalam haji apa? Arafah. Maka disebut al-hajju arafah. Haji itu adalah arafah. Sama di sini. Disebut ad-dinun nasihah. Agama adalah nasihat. Maksudnya nasihat itu perkara terpenting di dalam agama. Makanya tidak ada agama kecuali harus terkandung di dalamnya nilai an-nasihah. Harus terkandung di dalamnya nilai an-nasihah. Nah, qala ad-dinun nasihah. Beliau bersabda, agama adalah nasihat. Ya, secara bahasa an-nasihah berasal dari kata nus, bermakna al-khulus minasyawaib, bersih dari berbagai kotoran-kotoran. Ya. Jadi ketika seorang memberikan nasihat, artinya membersihkan dari hal-hal yang tidak bermanfaat, dari kotoran-kotoran, dari penghalang-penghalang. Ya. Kenapa kita fahamkan makna an-nasihah al-khulus di sini? Supaya mudah memahami apa yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengatakan, ketika ditanya nasihat untuk siapa, maka Rasulullah menjawab apa? Lillahi, untuk Allah. Kalau orang tidak faham makna an-nasihah secara bahasa, maka dia akan bingung, Allah kok dinasihati, ya? Allah kok dinasihati? Tetapi makna an-nasihah bermakna al-khulus minasyawaib, membersihkan dari segala kotoran, yaitu seorang mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, itu nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seorang yang memberikan nasihat untuk Allah maksudnya membersihkan dari segala perkara-perkara yang mengotori ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan juga kadang
An-nasihat atau an-nasihah itu bermakna menggabungkan dua perkara, menyatukan dua perkara, yaitu saling memberikan haknya. Makanya seorang penjahit, penenun, itu bahasa Arab disebut nasih. Orang yang menjahit, menggabungkan dua kain kan, menjadi satu, jadi baju, jadi celana, itu disebut nasih. Orang yang menasihati, ya. Maknanya apa? Yaitu dia menggabungkan antara dua perkara, memberikan haknya, ya. Seorang memberikan nasihat kepada Allah, maksudnya dia memberikan hak Allah Subhanahu wa taala, ya. Memberikan hak Allah Subhanahu wa taala. Dan nasihat juga kadang diartikan iradatul khair lil mansuh lahu, keinginan kebaikan bagi yang dinasihati kepadanya. Keinginan iradatul khair, keinginan baik bagi yang diberikan nasihat kepadanya. Jadi ketika seorang menasihati, dia menginginkan kebaikan untuk yang dinasihati. Makanya banyak orang yang salah dalam memberikan nasihat. Ketika tidak dia dasari dengan keinginan baik, tapi justru menjatuhkan, merendahkan, dan seterusnya. Ini diantara makna-makna an-nasihah, ya. Maka kita sesuaikan makna an-nasihah tersebut dari konteks hadis ini. Taib. Ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Maksudnya seluruh agama kulluhu an-nasihah, seluruhnya adalah nasihat. Kenapa? Karena an-nasihah itu mengumpulkan agama seluruhnya, terkumpul padanya agama seluruhnya. Nasihat kepada Allah berupa menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, nasihat kepada Rasulnya, dan seterusnya. Qalu atau qulna, kami berkata. Berarti Tamim Ibn Aus Ad-Dari di sini beliau bersama dengan kawan-kawannya yang lain, enggak sendirian. Liman ya Rasulullah? Untuk siapa ya Rasulullah? Lam di sini liman, untuk siapa, itu disebut lamul istihqaq. Lam yang menunjukkan peruntukan hak. Maksudnya siapa yang berhak, ya, mendapatkan nasihat itu ya Rasulullah. Ini pertanyaan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, menunjukkan di antara uslub, metode untuk mendapatkan ilmu itu adalah dengan bertanya. Kalau dia tidak tahu suatu permasalahan, dia bertanya kepada gurunya, tidak diam saja. Tidak diam saja. Para sahabat bertanya, liman ya Rasulullah? Kalau dia nasihat untuk siapa ya Rasulullah? Bertanya karena tidak tahu. Ini salah satunya. Di sini pertanyaan sahabat karena tidak tahu untuk siapa. Kadang bertanya dia tahu, tapi untuk mengajarkan kepada yang lain, itu juga boleh. Yang tidak dibolehkan adalah bertanya atau terlalu banyak tanya dalam perkara yang sebenarnya nggak perlu ditanyakan. Ini yang tercela, sebagaimana akan lewat hadisnya. Bahwasanya di antara innama ahlakal ladzina min qablikum, yang membinasakan orang-orang sebelum kalian itu adalah ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, karena menyelisihinya mereka terhadap nabi-nabi mereka, dan
banyaknya mereka bertanya. Wa kathratu masailihim, dan banyaknya pertanyaan-pertanyaan mereka. Yaitu pertanyaan yang sebenarnya nggak butuh ditanyakan. Tidak butuh ditanyakan. Seperti pertanyaan Bani Israel. Kalian diperintahkan untuk memotong sapi. Sapi yang bagaimana? Ya, sebenarnya sudah disuruh potong sapi, ya sapi. Sapi dimaklumi. Ditanya lagi, sapi yang bagaimana? Ya. Akhirnya Allah perintahkan sapi yang begini. Ya. Mereka tanya lagi, yang warnanya bagaimana? Ya. Warnanya yang kekuning-kuningan emas, ya, kuning keemas-emasan, ya, yang nggak pernah dipakai untuk membajak. Ya. Mereka bertanya lagi, sapi yang bagaimana itu? Belum jelas bagi kami. Ya, padahal kan asalnya disuruh motong sapi saja. Sama orang sekarang disuruh melakukan ketaatan, kamu lakukan ini saja, banyak lagi komen-komennya. Ini termasuk bentuk banyak bertanya. Adapun pertanyaan yang memiliki manfaat, ya, contohnya dia bertanya karena tidak tahu, dengan adab-adab tentunya, maka boleh. Atau dia bertanya sudah tahu tapi untuk memberikan pelajaran yang lain, dan ini kadang diperlukan. Seperti contoh, ada seorang ikhwah yang dia tidak terima nasihat. Kalau kita nasihati selalu diajak debat, ya. Diajak debat kan? Debat nggak bagus. Ya. Atau kalau kita nasihati dia kayak sepelekan kita, maka kita manfaatkan momen ketika bermajelis, kita sodorkan pertanyaan kepada seorang guru. Ketika guru itu menjawab, padahal kita sudah tahu jawabannya, boleh tidak bertanya? Boleh, untuk mengajarkan kepada orang lain. Ya. Ketika guru ini menjelaskan, orang tadi faham, maka itu sama saja kita sebagai guru juga. Kita dapat pahala mengajari orang itu dengan cara seperti ini. Ya. Dan ini banyak dalam hadis juga ada, ya. Jibril bertanya kepada Nabi dalam hadis Jibril yang sebelumnya. Jibril sudah tahu jawabannya atau belum? Sudah tahu jawabannya. Ya. Tapi dia tanya, ya, dari mana antum tahu kalau Jibril sudah tahu jawabannya? Karena dia mengatakan sadaqta, kamu benar wahai Muhammad. Jibril bertanya, akhbirni anil Islam, kabarkan kepadaku tentang Islam. Nabi menjawab, setelah Nabi jawab, sadaqta, kamu benar. Berarti Jibril sudah tahu jawabannya. Boleh tidak Jibril bertanya? Boleh, karena Jibril ingin mengajarkan kepada para sahabat yang lainnya. Nah, itu diantara uslub atau tata cara, metode di dalam menuntut ilmu. Salah satunya dengan bertanya. Nah, liman ya Rasulullah, untuk siapa ya Rasulullah? Menunjukkan bahwasanya bertanya sesuatu itu butuh adab, harus dibarengi dengan adab bertanya. Nah, adab yang baik, salah satunya tunggu penceramahnya berhenti dulu. Rasulullah berhenti dulu, ad-dinu nasihah, agama adalah nasihat. Baru para sahabat tanya, ya. Tidak memutus pembicaraan. Kemudian beradab. Kalau dia adalah seorang guru, dia katakan, bagaimana itu ya Syekh? Ya. Bagaimana itu wahai guruku? Ya. Dengan adab yang baik, tata bahasa yang baik. Sebagaimana sahabat mengatakan liman ya Rasulullah. Tidak cukup dengan mengatakan liman saja. Padahal seandainya dia mengatakan liman itu sudah cukup. Tapi kurang adab. Liman ya Rasulullah, untuk siapa ya Rasulullah? Karena dalam Al-Quran disebut, jangan kalian memanggil Nabi ka du'ai ba'dikum ba'dha, seperti panggilan sebagian kalian dengan sebagian yang lain. Mungkin kita sesama kawan bisa manggil, hei Ahmad, ya. Wahai Muhammad, ya. Yasir, Ta'al, ya, dan seterusnya. Tapi Rasulullah nggak boleh dipanggil dengan panggilan langsung nama. Ya. Kalau antum lihat dalam hadis-hadis, maka para sahabat memanggil dengan seruan adab, ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Kalau ada panggilan ya Muhammad, satu, apakah dia adalah Jibril,
ya, yang berbentuk atau merubah menjadi manusia, bentuk manusia, atau dia adalah seorang sosok yang menyimpang di masa itu, seperti Dzul Khuwaisirah. Dia bangkit mengatakan ittaqillah wa'dil, ya Muhammad ittaqillah wa'dil, wahai Muhammad bertakwa kepada Allah dan berbuat adillah. Pimpinan Khawarij. Atau yang ketiga orang Badui, yang memang nggak tahu tata krama, ya, nggak tahu bahasa, kadang panggil Muhammad saja. Nah, orang Badui, orang pegunungan, ya. Dan mereka dimaklumi, ya, sama dengan orang sekarang. Ya, mungkin ada orang-orang kampung yang mereka nggak kenal kota, tiba-tiba masuk ke majelis ilmu, ya, jangan dihukumi sama. Ini nggak beradab orangnya tadi ini, ya. Nanti kalau dia pergi taklim lagi nggak usah di ini, ya. Jangan. Mungkin dia belum tahu, ya. Nah, adab di dalam menuntut ilmu. Fajabahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjawab pertanyaan mereka. Lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Taib. Untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk pimpinan-pimpinan kaum muslimin, dan untuk kaum muslimin secara umum. Di sini mengandung di dalamnya beberapa poin. Poin pertama, nasihat lillahi, untuk Allah. Yaitu sudah kita jelaskan tadi, nasihat untuk Allah berupa apa? Melaksanakan atau memberikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, baik berupa kewajiban atau perkara-perkara yang sunnah, ya. Kewajiban seperti keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maupun dari sisi perkara-perkara yang mustahab, perkara-perkara yang sunnah. Wali kitabihi, kepada kitabnya, yaitu an-nasihah mustahiqqah lil kitab, yaitu nasihat yang bentuknya memberikan hak pada Alkitab, yaitu Al-Quran. Maknanya ayyu'tal Quran haqqahu, yaitu maknanya memberikan Al-Quran itu haknya. Kalau membaca dengan tartil, ya, mengagungkan ayat-ayatnya, nah, memiliki adab di dalam membacanya. Termasuk juga nasihat terhadap kitab adalah mengamalkannya, ya, mengamalkan kitab tersebut, tidak menghijrahinya, meninggalkannya. Ya, sekarang banyak orang yang menghijrahi Al-Quran. Nanti ingat Al-Quran kalau Ramadan, ini sudah Ramadan ditinggalkan lagi Al-Quran. Benar apa yang dikeluhkan atau diadukan Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa taala yang disebut dalam Al-Quran, ya Rabbi inna qaumi takhadu hadzal Qur'ana mahjura. Wahai kaumku, ya Allah, atau wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran sebagai perkara yang telah mereka tinggalkan. Wali rasulihi, dan kepada rasulnya, nasihat kepada rasul. Bagaimana nasihat kepada rasul? Takunu bi ta'atihi fi ma amar, ya, yaitu dengan cara mentaati terhadap apa yang beliau perintahkan dan membenarkan apa yang beliau khabarkan dan meninggalkan apa yang beliau larang. Wa alla ya'budallah, dan tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala illa bima syara', kecuali dengan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ajarkan. Nah, ini diantara bentuk nasihat kepada Rasul. Waliya'immatil muslimin, dan nasihat kepada imam-imam kaum muslimin. Bagaimana nasihat kepada imam-imam kaum muslimin? Memberikan hak mereka. Di antara hak para imam, para pimpinan apa? Ditaati. Sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat. Ya.
mendengar dan taat selama mereka tidak memerintahkan kepada perkara maksiat. Kalau mereka memerintahkan kepada perkara maksiat maka tidak ditaati. La ta'ata lil makhluqin fi maksiatil khaliq. Ya, enggak ada ketaatan ya pada perkara maksiat kepada sang pencipta, siapapun dia. Nah, termasuk memberikan nasihat kepada pimpinan adalah memberikan nasihat ya, memberikan masukan dengan cara yang baik. Ya, dengan cara yang baik, bukan dengan membeberkan kesalahannya, bukan dengan cara menghinanya, mencelanya, mencercanya dan seterusnya dan seterusnya. Dan ini ada pembahasan tersendiri nanti dalam babnya, dalam pembahasannya. Nah, bahkan para ulama menjadikan syurutun nasihat li waliyil amr, syarat-syarat nasihat kepada pimpinan kaum muslimin. Nah, di antaranya nasihat itu harus birifqin wa suhulatil lafzin. Hendaklah nasihat itu dengan kelembutan dan bahasa yang mudah. Ya. Bahasa yang mudah. Dan dalil perkara ini jelas ya, ketika Nabi Musa dan Nabi Harun diperintahkan untuk mendakwahi pimpinan pada waktu itu yaitu Fir'aun, maka diperintahkan faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Ucapkan kepadanya ucapan yang lembut. Kepada Fir'aun saja, pimpinan yang bejatnya luar biasa, ya. Bejatnya bukan cuma korupsi ya, korupsi itu untuk dirinya sendiri. Kebejatan Fir'aun itu membunuh manusia, menghina para nabi, ya. Bahkan mengaku dirinya Tuhan. Tapi ternyata cara menasihatinya adalah dengan apa? Dengan cara yang lembut. Di antara syarat yang lain disebutkan para ulama antakuna nasiha li waliyil amri sirran wa laysat alaniyah. Nasihat kepada pimpinan itu bentuknya sembunyi-sembunyi, enggak terang-terangan. Ya. Enggak terang-terangan. Nah, disebutkan di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man arada an yansaha li sultanin bi amrin falayubdilahu alaniyah." Siapa yang ingin memberikan nasihat kepada pimpinannya dengan suatu perkara, jangan dia nampakkan terang-terangan. Walakin liyakhudh biyadihi, akan tetapi dia ambil tangannya. Fayakhluwa bihi, kemudian ajak bersendirian. Fa in qabila minhu fadak, kalau dia terima alhamdulillah, itu yang kita inginkan. Wa illa kana qad addal ladzi alaihi lahu, kalau tidak maka kita telah menunaikan apa yang sudah menjadi kewajiban kita, yaitu menyampaikannya. Nah, ini diantara syarat ya untuk memberikan nasihat li waliyil amr, untuk pimpinan kaum muslimin. Dan di sana disebutkan syarat-syarat yang lainnya oleh para ulama. Wa ammatihim, dan keseluruhan. Maksudnya kepada kaum muslimin secara umum. Nah, memberikan nasihat kepada kaum muslimin secara umum. Dan ini dimaklumi, difahami. Karena kebaikan umat ini ada ketika mereka saling memberikan nasihat. Tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saling wasiat mewasiati di dalam kebenaran dan saling wasiat mewasiati di dalam kesabaran. Nah, dan dalil-dalil tentang saling memberikan nasihat kepada kaum muslimin ini sangat banyak sekali dalam Al-Qur'an. Di antara dalil-dalil hal tersebut adalah dalil-dalil tentang kewajiban al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Ya. Ini bentuk nasihat. Nah, memerintahkan kepada kebaikan
melarang dari kemungkaran. Karena bentuk an-nasihat li'ammatil muslimin, kepada pimpinan atau kepada seluruh kaum muslimin secara umum, adalah maknanya irsyaduhum lima fihi salahuhum fi dunyahum wa ukhrahum. Maknanya adalah membimbing mereka terhadap perkara yang merupakan kebaikan mereka untuk dunia mereka dan akhirat mereka. Nah, karena asalnya kaum muslimin itu apa? Innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang beriman itu bersaudara, saling memberikan nasihat persaudaraan di antara mereka. Al-muslim akhul muslim. Seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lainnya. Baik, selesai pembahasan hadis yang ketujuh. Insyaallah taala dalam pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan pembahasan hadis yang ke-8. Saya kira cukup, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.